Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang karakteristik fisik, kimia, mikrobiologis, dan fungsional dari telur serta pengaplikasiannya. Telur adalah pangan padat zat gizi, karenanya telur merupakan sumber protein hewani, sumber asam lemak tidak jenuh, dan sumber vitamin dan mineral. Saya Riasani Tampubulon akan menjelaskan karakteristik fisik dan kimia telur. Yang pertama, kita akan membahas karakteristik fisik telur. Ada beberapa sifat telur seperti yang pertama, sangat peka terhadap pengaruh asam dan pemanasan atau akan terjadi denaturasi dan koagulasi atau pengentalan. Kedua, bila dikocok akan berbuih dan mengembang, namun bila pengocokan berlebihan maka akan terjadi denaturasi sehingga mengempis kembali. Kemudian, dalam telur putih mentah dan setengah matang terkandung beberapa jenis protein, diantaranya adalah lisogen yang bila dimakan akan diserap langsung ke dalam darah dan akan berfungsi sebagai zat anti gizi atau merusak gizi. Kemudian, kita akan membahas struktur telur. Bagian utama telur adalah albumen, yolk, dan egg cell. Namun secara terperinci, struktur telur terdiri dari beberapa bagian yaitu kuning telur, putih telur, cangkang, membran cangkang, kalaja, ruang udara, patelin, dan keping germinal. Bagian utama yang pertama adalah kuning telur atau yolk. Kuning telur adalah satu bagian terpenting pada telur karena kuning telur mengandung zat bergizi tinggi untuk menunjang kehidupan embrio. Kuning telur terbungkus oleh selaput tipis, kuat dan elastis, yaitu membran vitelin dengan ketebalan sekitar 24 mikron yang terbuat dari protein musin dan keratin. Pada kuning telur yang baru ditetaskan, kita dapat melihat dengan jelas membran vitelin, benih atau bastodis, dan membran kalaja. Bagian yang kedua adalah putih telur atau albumen. Putih telur atau albumen berfungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan dan sebagai cadangan makanan dan air. Putih telur terdiri dari 4 lapisan, yaitu lapisan terluar terdiri dari cairan kental yang banyak mengandung serat-serat musin. Lapisan yang kedua adalah lapisan tengah. Lapisan tengah yang terdiri dari anyaman musin yang berbentuk setengah padat. Kemudian lapisan ketiga merupakan cairan yang lebih encer. Kemudian lapisan kalajivera. Ini berbentuk serat-serat musin yang terjalin seperti anyaman tali dan membatasi antara putih dan kuning telur, yang berfungsi untuk menahan kuning telur agar tetap pada tempatnya. Bagian utama telur yang ketiga adalah kulit telur atau egg cell. Kulit telur terdiri dari 94-97% kalsium karbonat, sedangkan sisanya berupa bahan organik dan pigmen. Kulit telur terdiri dari 4 bagian utama pembentuk kulit, yaitu kutikula, merupakan lapisan paling luar yang menyelubungi seluruh permukaan kulit telur. Lapisan ini sangat tipis, berkisar antara 3-10 mikron. Bahan atau zat yang membentuk lapisan ini adalah zat protein keratin, yaitu musin. Bagian pembentuk kulit yang kedua adalah lapisan bunga karang atau Salsarius, merupakan lapisan terbesar dari lapisan kulit telur yang letaknya di bawah kutikula. Lapisan ini terdiri dari protein serabut yang berbentuk anyaman dan lapisan kapur yang terdiri dari senyawa kalsium karbonat dan kalsium fosfat, magnesium karbonat dan magnesium fosfat. Kemudian lapisan mamila merupakan lapisan ketiga dari kulit telur
yang terdiri dari lapisan yang berbonggol-bonggol berbentuk kerucut dengan penampang bulat atau lonjong. Bagian yang keempat adalah lapisan membrana yang merupakan bagian lapisan kulit telur yang terdalam. Terdiri dari dua lapisan selaput yang berbentuk seperti kertas perkamen. Lapisan ini menyelubungi seluruh isi telur, tebalnya sekitar 65 mikron yang terbuat dari keratin. Lapisan membrana yang melekat pada lapisan mamila lebih tebal dibanding dengan lapisan membrana di bawahnya yang berhubungan dengan putih telur. Kemudian kita akan membahas karakteristik kimia telur. Telur mempunyai kandungan zat gizi yang cukup tinggi, antara lain mengandung 8 asam amino esensial yang baik untuk kesehatan. Telur juga mengandung mineral selenium. Satu butir telur dapat menghasilkan 10% dari total kebutuhan tubuh terhadap selenium. Telur mengandung vitamin D yang dapat membantu penyerapan kalsium untuk pembentukan tulang. Telur juga mengandung vitamin E. Kombinasi antara selenium dan vitamin E berperan sebagai antioksidan yang dapat mengurangi resiko kerusakan sel tubuh akibat radikal bebas. Telur juga diketahui sebagai sumber vitamin B12, vitamin B6, dan folat yang dibutuhkan untuk kesehatan tubuh dan melindungi sel-sel saraf. Hampir semua lemak di dalam telur terdapat pada bagian kuning telur, yaitu mencapai 30%. Sedangkan pada putih telur hanya terdapat 0,03%. Komposisi lemak pada kuning telur yaitu 65% trigliserida, 28,3% fosfolipid, dan 5,2% kolesterol. Komposisi fosfolipid kuning telur terdiri dari 73% fosfatidilkolin, 15% fosfatidiltanolamin, 5,8% lisofosfatidilkolin, 2,5% sphingomyelin, 2,1% lisofosfatidiltanolamin, 0,9 plasmolagen, dan 0,6% inositol fosfolipid. Sedangkan asam lemak pada kuning telur terdiri dari asam palmitat, asam oleat, dan asam linoleat. Protein putih telur utama terdiri dari ovalbumin, kornalbumin, ovomukoid, lisozim, globulin, dan senyawa antimikroba yang terdapat pada putih telur adalah lisozim, ovinhibitor, ovomukoid, ovotransferin, ovoflavoprotein, dan avidin. Pada tabel kita dapat melihat komposisi kimia pada telur. Komponen air pada telur utuh mempunyai 73,7%, pada putih telur 87,6%, dan pada kuning telur 51,1%. Komponen protein pada telur utuh adalah 12,9%, pada putih telur 10,9%, pada kuning telur 16%. Komponen lemak pada telur utuh adalah 11,5%, pada kuning telur 30%. Komponen karbohidrat pada telur utuh adalah 1,1%, pada putih telur 1,1%, kuning telur 1,1%. Komponen karbohidrat bebas pada telur utuh adalah 0,3%, pada putih telur 0,4%, dan pada kuning telur 0,2%. Komponen abu pada telur utuh adalah 1%, pada putih telur 0,7%, dan pada kuning telur adalah 1,1%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rakas Pratama.
Di sini saya akan menjelaskan karakteristik mikrobiologis dan fungsional pada telur. Baiklah, kita akan langsung mulai. Ada dua kemungkinan munculnya mikroorganisme pada telur, yakni bakteri yang berinkorporasi di dalam telur selama pembentukannya, yakni di oviduk yang disebut kontaminasi kongenital, serta bakteri yang berpenetrasi melalui kerabang telur dari luar telur atau yang dikenal dengan istilah kontaminasi ekstragenital. Sering dijumpai pada kuning telur dengan mikroorganisme yakni Salmonella pullorum sebagai penyebab penyakit diare, sedangkan mikroorganisme yang ditemukan akibat kontaminasi ekstragenital yaitu ada Escherichia coli, Eberthella typhi, Salmonella paratyphi, Staphylococcus aureus, Proteus vulgaris, fluorescens organisme, Serratia marcescens, dan Pseudomonas aeruginosa. Tipe mikroorganisme yang ditemukan pada permukaan kerabang telur antara lain tidak berspora batang atau 38%, berspora batang 30%, Coccus 25%, dan Camir 4%, dan Actinomyces 3%. Biasanya bakteri tidak ditemukan pada kuning telur ataupun putih telur dari 10% telur segar. Tipe mikroorganisme yang sering dijumpai pada telur segar yaitu Bacillus dan Micrococcus. Telur harus mendapatkan cara pengawetan dan penyimpanan yang baik agar kualitas telur tetap terjaga menurut Haryoto 1993. Menurut Winarno tahun 2002, jumlah mikroba dalam telur makin meningkat sejalan dengan lamanya penyimpanan. Mikroba ini mendegradasi atau menghancurkan senyawa-senyawa yang ada di dalam telur menjadi senyawa berbau khas yang mencirikan kerusakan telur. Cara mempertahankan mutu telur yaitu dengan mencegah penguapan air dan terlepasnya gas-gas lain dari dalam isi telur, serta mencegah masuk dan tumbuhnya mikroba di dalam telur selama mungkin. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menutup pori-pori kulit telur atau mengatur kelembaban dan kecepatan aliran udara di dalam ruangan penyimpanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik fungsional dari sebuah telur. Yang pertama itu ada daya koagulasi. Koagulasi pada telur ditandai dengan kelarutan atau berubahnya bentuk cairan atau sol menjadi padat atau gel. Perubahan struktur molekul ini dapat disebabkan oleh pengaruh panas, mekanik, asam, basa, garam, dan reaksi garam lain seperti urea. Koagulasi terjadi karena pengaruh panas disebabkan pemanasan pada suhu 60-70 derajat Celcius. Sifat koagulasi ini dimiliki oleh putih dan kuning telur. Selanjutnya ada daya buih atau foaming. Buih adalah bentuk dispersi koloida gas dalam cairan. Apabila putih telur dikocok, maka gelembung udara akan terperangkap dalam albumen cair dan membentuk busa. Semakin banyak udara yang terperangkap, busa yang terbentuk semakin kaku dan kehilangan sifat alirnya. Selanjutnya ada daya emulsi, yang properties emulsi adalah campuran antara dua jenis cairan yang secara normal tidak dapat bercampur, di mana salah satu fase terdispersi dalam fase pendispersi. Kuning telur juga merupakan emulsi minyak dalam air. Kuning telur mengandung minyak yang bersifat surface aktif yaitu lecitin, kolesterol, dan lecitoprotein. Lecitin mendukung terbentuknya emulsi minyak dalam air, sedangkan kolesterol cenderung untuk membentuk emulsi air di dalam minyak. Selanjutnya ada kontrol kristalisasi. Penambahan albumen ke dalam larutan gula dapat mencegah terbentuknya gula atau kristal. Keberadaan albumen tersebut mencegah penguapan, sehingga mencegah inversi sukrosa berlebihan. Sifat telur yang demikian dapat dimanfaatkan dalam pembuatan gula-gula. Penambahan telur ini memberikan rasa di mulut manis, halus, serta selalu basah.
Yang selanjutnya ada pewarna. Sifat ini hanya dimiliki oleh kuning telur. Pigmen kuning pada telur adalah xanthifil, lutein, beta-karoten, dan kryptoxanthin. Sifat ini banyak ditemukan pada industri pembuatan es krim, custard, dan saus. Sementara fungsi telur secara umum sendiri adalah untuk kesehatan dan kebutuhan gizi sehari-hari. Fungsi-fungsi tersebut adalah, contohnya yang pertama, telur merupakan sumber gizi yang sangat baik. Satu butir telur mengandung sekitar 6 gram protein, sejumlah vitamin A, B, D, dan K, kolin, selenium, yodium, fosfor, zat besi, dan seng. Yang kedua ada kolin pada telur diperlukan untuk kesehatan membran sel di seluruh tubuh dan membantu tubuh menjaga kadar homocysteine di tingkat normal. Homocysteine adalah asam amino yang berkaitan dengan resiko penyakit jantung. Saya akan menjelaskan pengaplikasian telur. Yang pertama adalah pengaplikasian telur asin. Adapun prosedur pembuatan telur asin, rendam telur dalam air selama 2 menit, kemudian bersihkan telur hingga bersih. Anda bisa memilih untuk mengamplasnya atau tidak. Yang ketiga, larutkan garam dalam air. Yang keempat, masukkan telur perlahan-lahan, rendam selama 10 atau sampai 12 hari. Jika ingin rasa lebih asin, rendam hingga maksimal 42 hari atau 6 minggu. Yang kedua adalah pengaplikasian telur pindang. Bersihkan telur dengan air bersih. Siapkan air perebus dengan mencampurkan garam dan air dengan perbandingan 1/10 sampai dengan 10/10. Kadang-kadang ditambahkan daun jambu kelutuk atau daun jambu biji untuk memberikan cita rasa yang baik. Rebus telur dengan air perebus tadi sampai mendidih. Angkat telurnya dan didinginkan dengan mengangin-anginkan. Yang ketiga adalah kerak telur. Proses pembuatan kerak telur adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, buat bubuk kelapa rebon dengan cara sangrai kelapa parut hingga garing dan berwarna kecoklatan. Lalu haluskan bersama udang rebon yang sudah digoreng, gula, garam, kaldu, dan bubuk bon cabai. Saat menghaluskan, jangan terlalu ditekan agar tidak terkeluar minyak. Sisihkan kocok telur, nasi, garam, lada, kaldu, bumbu putih, dan 2 sendok teh bumbu kelapa rebon hingga rata. Yang ketiga, tuang ke dalam teflon, ratakan dan masukkan hingga bawahnya agak gosong dan berkerak. Balik dan lakukan hingga agak gosong. Dan yang terakhir, angkat, taburi 2 sendok teh kelapa rebon dan 1 sendok teh bawang goreng. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam materi dan perkataan, kami memohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.